Halo semua, kali ini kita akan coba sharing terkait dengan kateter vena sentral atau bisa juga disebut dengan CVC. Tentunya yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan port entry dan port exit dan juga bagaimana sih perawatan pasca dilakukannya pemasangan vena sentral. Oke, secara pengertian CVC atau kateter vena sentral merupakan suatu akses intravena yang dilakukan pada vena sentral tentunya. Nah, terkait lokasinya yang sering kita lihat memang banyak titik lokasi yang dilakukan untuk pemasangan vena sentral itu sendiri. Biasanya yang pertama itu ada di vena jugularis, terus yang kedua bisa di vena subclavia, dan yang terakhir bisa juga dilakukan di vena femoralis. Nah, secara indikasi pemasangan kateter vena sentral itu sendiri banyak ya indikasinya. Biasanya pada kasus-kasus dengan akses sulit, maka perlu dipertimbangkan untuk penggunaan vena sentral. Terus yang kedua biasanya digunakan pada prosedur-prosedur pembedahan yang besar, pada kasus-kasus laparotomi atau kasus-kasus pembedahan spine yang membutuhkan resusitasi cairan yang bagus dan akses intravena yang baik pula. Atau pada kasus-kasus hipovolemia juga perlu dilakukan akses vena sentral. Terus pada kasus-kasus pasien dengan obesitas yang memiliki akses vena sulit, maka perlu dipertimbangkan untuk dipasang vena sentral. Oke, secara garis besar karena kita akan membahas terkait dengan port entry ataupun port exit dari vena sentral itu sendiri, maka kita perlu tahu juga seberapa banyak ketersediaan dari vena sentral itu sendiri. Itu kalau kita lihat ada yang single lumen atau yang double lumen, atau juga bisa yang triple lumen atau sampai juga yang 4 lumen itu tersedia. Nah, kenapa harus ada yang 1, 2, 3 lumen? Nah, itu mempunyai fungsi masing-masing. Tapi rata-rata yang kita pakai di sini untuk akses vena sentral menggunakan CVC yang 3 lumen. Pada kateter vena sentral 3 lumen itu terdiri dari 3 port entry dan 3 port exit. Yang pertama adalah port distal. Port distal itu berada di ujung kateter, itu berdekatan dengan arah jantung. Yang kedua adalah port medial, itu posisinya berada di tengah. Yang terakhir adalah proksimal. Nah, port proksimal ini berada di paling belakang, yaitu menjauhi ke arah jantung. Tentunya kenapa ada 3 port memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda juga. Nah, pada port distal itu memiliki diameter paling besar, yaitu sekitar 16 G, yaitu untuk penggunaan cairan yang memiliki viskositas tinggi ataupun osmolaritas yang tinggi. Terus yang kedua adalah port medial, yaitu port paling tengah. Nah, itu ditujukan untuk penggunaan obat-obatan, suntik obat-obatan. Yang kedua untuk cairan juga bisa yang tidak memiliki viskositas yang tinggi atau osmolaritas yang tinggi. Nah, yang terakhir adalah proksimal. Nah, proksimal ini memang ditujukan untuk obat-obat atau pangan seperti obat inotropik, terus penggunaan obat-obat vasokontraktor. Nah, itu harus berada di sambungan atau port paling akhir, berada di proksimal. Nah, kenapa sih kok harus berada di port paling belakang? Apakah bisa kalau portnya paling depan? Nah, tentu saja tidak direkomendasikan karena akan menyebabkan terjadinya flushing atau terbolusnya obat-obat topangan tersebut yang begitu cepat sehingga menyebabkan efek-efek respon dari tubuh. Nah, sebaiknya port proksimal itu diperuntukkan untuk menggunakan obat-obatan yang inotropik atau vasokonstriktor.
Nah, bagaimana perawatan pada pasien dengan pemasangan kateter vena sentral? Tentunya kita harus berlandasan pada teknik ANTT. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana key part-nya, yang pertama, terus yang kedua adalah bagaimana key port-nya, terus yang terakhir adalah ke key set-nya. Nah, untuk key part, apa yang perlu diperhatikan adalah siring atau part-part yang digunakan ketika ingin menyuntikkan obat. Contohnya adalah siring. Kita perlu perhatikan untuk tidak menyentuh pada area aseptik pada siring itu sendiri. Terus yang kedua adalah key port-nya. Jadi untuk key port sendiri ketika kita ingin menyuntikkan obat maka perlu dilakukan desinfektan pada key port-nya, yaitu di port entry. Terus yang ketiga adalah key site-nya. Jadi yang perlu perhatikan adalah dressing-nya yang perlu kita evaluasi. Jika kita menggunakan kasak sebagai dressing, maka perlu diperhatikan adalah apakah kasak tersebut sudah mulai lembab atau tidak. Kalau sudah mulai lembab, alangkah baiknya kita perlu mengganti untuk menghindari adanya kolonial bakteri di situ. Atau yang menggunakan transparan dressing, maka itu lebih enak lagi, kita bisa melihat langsung apakah dressing tersebut sudah tidak menempel ataupun di bawah lapisan dressingnya sudah mulai banyak air atau lembab. Nah, itu alangkah baiknya kita melakukan penggantian dressing itu sendiri, yang tujuannya sih untuk mempertahankan atau mencegah adanya kolonial yang menyebabkan terjadinya infeksi pada lokasi puncture. Oke, mungkin hanya itu aja yang terkait dengan vena sentral. Kita akan buat video-video menarik berikutnya terkait edukasi, tentunya melalui video interaktif. Oke, terima kasih.